Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngopi belum hari ini? Sahabat Kopi Jowo, kami berdua akan membahas tentang surat Yasin. Silahkan Wahda. Terima kasih Om Batman. Baik sahabat Kopi Jowo semua. Surat Yasin turun di Mekah, terdiri atas 83 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Jin. Surat ini dinamakan Surat Yasin karena merujuk pada perkataan Fatir yang terdapat pada ayat pertama. Sebagaimana halnya arti huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surat Al-Quran, maka demikian pula arti Yasin yang terdapat pada permulaan surat ini. Artinya Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan disebutkan hal-hal yang penting antara lain. Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Muhammad benar-benar Rasul yang diutusnya kepada kaum yang belum pernah diutus Rasul-Rasul kepadanya. Meskipun surat Yasin merupakan salah satu surat yang kerap dibaca oleh umat Islam, namun banyak orang yang belum mengetahui tentang sebab turunnya ayat di surat ini atau asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau sebab musabab diturunkannya surat Yasin ini berkaitan dengan azab Allah pada kaum Quraisy yang menentang dan menyiksa Rasulullah. Yasin, wal Quranil Hakim. Artinya, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, Quran Surah Yasin, 1-2. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Ad-Dalail, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa ketika Rasulullah membaca surat As-Sajdah dengan nyaring, orang-orang Quraisy merasa terganggu. Mereka bersiap-siap untuk menyiksa Rasulullah tetapi tiba-tiba tangan mereka terbelenggu di pundak-pundaknya, dan mereka menjadi buta. Mereka mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad dan mengatakan, "Kami sangat mengharapkan bantuan Tuhan atas nama Allah dan atas nama keluarga." Maka turunlah surah Yasin ayat 1 dan 2. Sahabat Kopi Jowo, berikut merupakan pokok kandungan isi surat Yasin sebagai berikut. 1. Menjelaskan bukti-bukti hari kebangkitan. 2. Menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah syair buatan manusia. 3. Surga dan sifat-sifatnya yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. 4. Menjelaskan surga dan sifat-sifatnya yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. 5. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. 6. Menjelaskan bahwa kelak anggota badan akan bersaksi pada hari kiamat atas segala perbuatan di dunia. 7. Menceritakan kisah Nabi Isa dengan penduduk Antakiyah. 8. Menjelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. 9. Menjelaskan bahwa bintang-bintang di angkasa berjalan sesuai garis edar yang ditetapkan oleh Allah. 10. Allah menghibur Nabi Muhammad atas penghinaan orang-orang musyrik yang menyakiti hati. Sahabat Kopi Jowo semua, adapun fadilah surat Yasin adalah sebagai berikut. Pertama, termasuk al-Matsani untuk Rasulullah sebagai pengganti Injil. Kedua, barang siapa yang membaca surat Yasin di setiap malam dengan ikhlas mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca Yasin pada suatu malam dengan mengharapkan wajah Allah, maka ia akan diampuni pada malam itu." Hadits riwayat Abu Hurairah. Ketiga, surat Yasin adalah inti Al-Quran dan disunahkan membacanya pada orang yang hendak meninggal. Makil bin Yasar meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, Al-Baqarah adalah punuknya Al-Quran dan dikeluarkan ayat Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum Al-Baqarah,
225 dari bawah arsy. Adapun Yasin adalah inti dari Al-Quran. Tidaklah seseorang yang membacanya dengan niat menginginkan Allah dan negeri akhirat, melainkan ia akan diampuni. Bacalah ia pada orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian. Hadits riwayat Ahmad. Keempat, Nabi Muhammad juga pernah membaca surat Yasin ketika menghadapi orang musyrik. Ketika kaum musyrik sedang berkumpul untuk berbuat makar kepada baginda Nabi, di mana salah satunya ialah Abu Jahal bin Hisham. Ketika berada di depan pintu rumah baginda, Abu Jahal berkata, "Sesungguhnya Muhammad mengatakan bahwa jika kalian mau mengikuti agamanya, maka kalian akan menjadi raja bagi orang-orang Arab dan non-Arab. Lalu setelah kematian, kalian akan dibangkitkan dan diberi surga seperti surga orang-orang Urdun. Namun jika kalian tidak mengikutinya, maka ia berhak membunuh kalian. Kemudian setelah kematian, kalian akan dibangkitkan dan diberi neraka yang akan membakar kalian." Ketika mendengar perkataan pamannya itu, Nabi keluar dari rumah dan menemui orang-orang itu. "Aku memang mengatakan hal itu dan kamu adalah salah seorang di antara mereka itu." Lalu Allah mencabut pandangan orang-orang musyrik itu hingga mereka tidak kuasa melihat Nabi. Beliau pun melemparkan segenggam tanah itu ke atas kepada mereka seraya membaca surat Yasin ayat 1-5. Demikian ulasan surat Yasin kami persembahkan untuk sahabat kopi Jowo semua. Kami berdua undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah dan mohon maaf jika ada kesalahan pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.